jungle-nya. Oke, ini Natalia Rom. Gak ada dong, bawa dong. Enggak dong, enggak salting dong karena kita bentar lagi bakal langsung aja masuk ke game yang pertama, match yang kedua di MPL Indonesia season yang ke-10, week kedua, hari pertama antara Rebellion Zion berhadapan dengan Alter Ego. So, langsung tanpa berlama-lama ini dia, antara Alter Ego vs Rebellion. Sang banteng biru mampukah menumbangkan dari para pemain tim Alter Ego? Yes, ramaikan di kolom komentar ya dengan hashtagnya Dream Rebellion atau Alter Champs. Wah, Alter Champs. Yep. Tapi di sisi dari God Lane ya, Nino ini sekarang menggunakan clean. Kita Yep. tahu ya, yang biasanya Nino ini agak cukup luas, fleksibel hero-nya. Bisa ke arah fighter ya kan. Tapi kali ini dengan adanya Baras, agak cukup aman sih kalau menurut aku, God Lane dan Nino ini. Iya, apalagi Baras dengan Matilda kan kombinasi yang cukup lama juga. Bisa ngasih shield, bisa ngasih health nanti. Wow, sabar dulu. Audience prediction by TikTok kita ternyata 91% untuk Alter Ego. Wah, ini buat kalian semua para fans dari Rebellion Zion, jangan lupa untuk langsung ke sosial media dari MPL ID untuk nge-vote Rebellion Zion. Dan bahkan di depan sana Sebo di level 3. Ini dia keuntungan dari seorang Julian. Di level 3 dia bisa melakukan ganking dengan enhance dan bahkan di area bottom lane Leo Murphy terdeteksi. Val tidak mau tinggal diam, mencoba untuk mencari ke arah bottom lane, mempres semaksimal mungkin dengan Leo Murphy agar tidak bisa bergerak dengan bebas. Iya, dua tim bermain cukup aman, tapi kali ini Sway Low sudah terkena dengan ada poking damage yang diarahkan oleh seorang Shelly Boy. Tapi di arah top lane, Daren versus Pai. Dengan adanya XP yang sedikit lagi menuju level 4. Bagi seorang Daren lebih milih untuk mundur terlebih dahulu, tapi di arah balik lagi di mana Pai yang ternyata harus mundur karena ada Fearless yang udah mulai masuk lagi. Tapi kali ini Shelly Boy, Inherent Chain bakal connect ke seorang Baras. Fearless bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau ngambil resiko berlebih lagi dan akhirnya bakal di-engage aja. Wow, oke itu dia. Sedikit mini games ya yang terjadi untuk area dari top lane-nya, di mana memang ini Baras adalah hero yang cukup tebal, jadi untuk bisa numbangin dia ini butuh waktu banget. Dan ya nice choice sebenarnya untuk Rebellion Zion, di mana mereka masih bisa untuk menahan early aggression dari Alter Ego Esports. Oke, tidak mau tinggal diam. Dairon mencari di mana keberadaan dari seorang Leo Murphy. Sneaky, Turtle di reset kembali. Tapi ternyata informasi ada tanda seru di sana telah dikasih tahu oleh Dairon yang tandanya di tengah sana. Para pemain dari tim Alter Ego harusnya udah mulai merapat menuju ke arah Turtle. Di fight akan dikumandangkan. Shelly Boy dan American Boy is coming. Fearless dan Retribution diamankan Fearless. Sedangkan Detona kali ini gak harus menangkap siapapun. Dan Shelly Boy gak juga bisa berapa-apa. Dan Pai, first spot akan didapatkan oleh Pai. Masih ada satu buat Shelly Boy dan American Boy. Berhasil menyelamatkan kawan dan dapatkan fall. Dibalikan kembali keadaannya. Oh my god. Kotak catur dibalas kotak catur. Itu dia trading yang telah terjadi ya, di mana Roamer dibalas dengan Roamer, real manipulation dibalas real manipulation. Dan sekarang cukup berimbang keadaannya walaupun Turtle tadi berhasil didapatkan oleh seorang Fearless. Tapi kali ini dari seorang Pai-nya akankah bisa untuk selamat? Tapi karena ada Shelly Boy di sana, Dairon gak bisa lagi bertahan. Tumbang sudah di area top lane. Shelly Boy dan American Boy. Kali ini dengan Juliannya dia memilih ke arah cooldown. Oh, dia ingin bermain retribusi dengan cepat kali ini Obong. Iya, tapi yang menarik di sini sebenarnya dari Demon Slayer ya, yang dibawakan oleh Fearless. Gue kan nggak melihat di sini, dia make battle spell cooldown reduction. Dia makanya attack speed. Dia pengen lebih cepat farmingnya, karena dia tahu Barat sini cepat banget untuk farming. Informasi telah diberikan menuju ke arah sisi sebelah kanan. Shelly Boy akan mengadu retribution dan ternyata didapatkan oleh seorang Shelly Boy dari Keboy. Dibalaskan ke adik keadaannya dan Sword. Enhance Sword memakan dari seorang Udil, tapi nampaknya ini bukan hal yang baik karena Fearless berhasil meng-cancel Udil. Almost is never enough. Hampir saja real world manipulation menutup hidup dari seorang Fearless. Wow. Tapi kalau kita lihat dari Alter Ego cukup unggul dengan adanya selisih 2 poin eliminasi 800. Masih belum terbilang cukup jauh juga. Di arah top lane udah mulai tercicil aja HP dari seorang Dairon-nya. Tapi di arah bottom lane satu Wesker mencoba untuk membuka. Tapi Leo Murphy ketahuan di Virus Passion. Dan kali ini Circling Eagle menumbangkan seorang Leo Murphy. Walaupun tadi satu border manipulation cukup terbuang sia-sia kalau menurut aku. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat para pemain dari tim Alter Ego. Jarak bottom lane, mereka coba untuk bertahan dari seorang Nino, seorang Diri, dan bahkan Hais memaksimalkan plating yang dia miliki. Walaupun kalau menurut aku pribadi, dengan ada 3 orang di bawah tadi, itu sama sekali nggak untung. Kenapa? Kalau dia dapat Nino dia untung. Iya. Kenapa nggak dia paksa? Mungkin karena Swelo nggak punya real. Iya itu Karena tadi. nggak ada banyak sword skill. Betul. Cuma kalau menurut aku dia nggak banyak sword skill, janganlah dibuat terlalu banyak orang di sana. Iya. Kartu terbuka, rotasi terlalu sedikit lambat. Ada baiknya dia pulang, recall,
dia balik lagi ke laningnya, dia bakal setup lagi untuk ke arah Turtle. Yes. Dan akhirnya reset juga ya. Tapi kali ini Turtle yang kedua sudah muncul. Aduh, ada satu buah kontes juga Retribution yang on point dari seorang Chelly Boy. Fearless kali ini kehilangan Turtle-nya. Tidak untuk kedua kalinya didapatkan oleh seorang Fearless. Oke, masih ada pertukaran juga yang bisa terjadi sebenarnya untuk area dari Turtle tersebut ya. Dan ini memang pressure dari Alter Ego karena mengetahui lawan mereka cukup tebal. Mereka lumayan mancing sekarang. Oke, tapi ternyata Tifa telah berkumandang kembali. The World Manipulation membuat Rebellion tidak ada yang ditumbangkan. Reset semua. Agresif banget loh dari Chelly Boy. Nabrak mulu loh ini. Pakai sword ya? Iya, dia pakai sword mulu. Dia benar-benar lihat langsung ada dari pasang Enhance Chase. Menutup dan Leo Murphy execute Israel. Dari top lane berhasil membuat space yang cukup tinggi. Teriakan kembali dikumandangkan dari tim Alter Ego. Ya, satu alter turret dari top lane kali ini akankah dihancurkan oleh Alter Ego Esport? Masih bisa ditahan karena ada Swallow ya dengan Paul juga. Masih bersih-bersih minionnya terlebih dahulu. Belum ada yang turret yang hancur sejauh ini di menit yang ke-6. Iya, dan sekarang BOD tadi sudah diamankan Nino. Chelly Boy bahkan dia udah punya Genius One. Jadi ini bakal jauh lebih tajam lagi sebenarnya untuk efek damage dari Alter Ego Esports. Dan ya, melihat sedikit dari item seperti ini. Udil, dia bakal main untuk cooldown reduction juga. Sedangkan untuk Yves-nya yang menarik ini adalah Impure Rage sebenarnya yang dibawakan oleh Swallow. Oh, itu dia Real Time Manipulation dengan Inherent Fall. Kali ini 1 titik lagi Dara. Masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan satu inisiasi dari Alter Ego Esports belum menghasilkan 1 poin eliminasi pun. Masih bisa bertahan dari seorang Fall. Dan Fearless bakal mencoba untuk detonas welcome kepada seorang Chelly Boy. Darren the Heist coming kali ini dengan ada double jab. Tapi Chelly Boy masih bisa mundur, tapi di sisi lain Leo Murphy berhasil untuk dimakan oleh seorang Heist. Yes, Leo Murphy berhasil termakan di bottom lane nampaknya. Sedangkan Chelly Boy berada di posisi yang tidak baik tadi. Untung saja hanya knockout strike yang masuk. Dan Nino hanya bisa melakukan spray down dan juga Nino hanya bisa melakukan clear minion saja di bottom lane. Kalau masih terberikan, Udil. IMNU udah berhasil mendapatkan satu buah real world manipulation. Dan lagi-lagi, kalian sadar gak? Selalu Rebellion yang berani ngebuka ke arah Turtle. Iya. Selalu dia yang ngebuka. Padahal Ivan jauh banget temennya. Dan laningnya belum di-clear sama seorang Darren. Dia gak peduli. Fearless ini benar-benar tak kenal takut. Dan bahkan di depan sana, Fearless 2 versus 3 depan. Retribution dia makin sekali buat American Boy. Berhasil tertangkap. Serpai. Tidak masih ditumbangan, tapi guiding win again dari seorang Val. Berhasil membawa mundur. Pergerakan dari seorang Detona kecil. Tulangnya besar. Oke, satu buah Falling Star Moon menuju ke arah seorang Val-nya di arah tengah. Kalau kita lihat, satu altar turretnya juga udah mulai tercicil. Hampir saja hancur, masih mencoba untuk dipertahankan juga. Tapi kali ini Darren yang selalu di-press dengan adanya 2 atau 3 member dari Alter Ego Sport dan harus merelakan satu altar turret dari top lane-nya hancur. Right. Bahkan lihat cara bottom lane. Alter Ego kali ini mereka harus kehilangan juga turret cukup mahal. Ini kalau bisa kita bilang salah satu permainan Alter Ego yang agresif pasif. Iya, pasif agresif. Iya, pasif agresif. Jadi benar-benar tergantung positioning gimana caranya dia bisa ngedapetin satu secara pasti. Karena dia nggak mau ngebuka. Dia makanya turtle-nya malah terlebih dahulu dimenangkan oleh seorang Alter Ego. Tapi ternyata kali ini harus mengakui Retribution dari Fearless berhasil mendapatkan satu purple buff dan tidak pernah kenal takut, berkali-kali gagal melakukan engage ke sana, Opung. Iya, karena dia pakai Barat juga yang kita tahu memang pasif dari Barat yang bakal bisa cepat untuk meredus efek CC. Itu dia, tapi Real Manipulation kali ini menuju ke arah seorang Udil, tapi ada satu buah Falling Star Moon. Pai terkena damage yang cukup menyakitkan dari belakang. Leo Murphy mencoba backing door, tapi ternyata gagal. Harus ditumbangkan juga Leo Murphy, menelan kematian yang keempat. Tapi lihat celah kecil diamankan oleh seorang Nina di bottom lane. Sebuah turret yang mahal membuat tim Alter Ego kali ini memiliki turret yang sama di arah bottom lane, tapi di arah top lane mereka tetap akan kehilangan turretnya dan pair head to head by head and shoulder Papua. Ya, antara Fearless dan juga Chelly Boy. Sebenarnya kalau kita berkaca dari match yang dilakukan oleh Fearless ini nggak terlalu banyak ya. Dan mereka juga baru memainkan 2 buah match, tapi KDA dari Chelly Boy ini yang patut dapat apresiasi. Mungkin dengan hero-nya dia yang biasanya dipakai dan bahkan untuk sekarang juga Chelly Boy ini dia meskipun KDA-nya dari sisi kill-nya 1 tapi dia udah dapetin 3 assist. Jadi dia juga cukup tajam dan ini masih 100% kill participation untuk Chelly Boy. Belum tumbang sama sekali juga ya. Kalau lihat dari Alter Ego Esports di sini combo-wombonya adalah dari Valentinanya bukan Real Manipulation, ada Inherent, ada Falling Star Moon. Itu dia. Yes. Jadi bakal coba dipaksa Udil. Real World Manipulation debat, Real World Manipulation, tapi Udil terlalu sakit damage dan bakal dipaksa. Satu buah Seeking Eagle ke arah belakang membuat Udil tumbang. Gila, Udil berani banget dengan adanya semua pemain Rebellion, dia masih berani head to head tuh tadi.
itu masih berani tuh dia untuk melawan seorang Velo. Oh ya, dan juga kalau aku lihat tadi dari Udilnya sendiri tercancel dengan so-called teamwork-nya seorang Barat. Tapi lihat, Lord yang pertama berhasil diamankan oleh seorang Hais untuk Rebellion Zion. Kali ini satu altar turret di arah tengah bakal menjadi korban selanjutnya di tangan Rebellion Zion. Oke. Informasi telah diberikan oleh Murphy ada di arah bottom lane. Karena tadi kita lihat ada rotasi ke arah bawah dari para pemain dari tim Rebellion Zion. Coba dicek satu persatu, tapi lihat ada sebuah Lord yang di arah top lane tidak terkawal. Dan nampaknya item yang di ini dari seorang Murphy udah punya Heptasis. Sedangkan di sisi sebelah kiri, Romernya masih punya Athena Block dengan item mau. Oh ya, ini juga item defense ya dipegang sama Beatrix ya. Oh, sakit banget itu population pada seorang Nino, diusir mundur aja dan merelakan satu inner turret di arah tengah dihancurkan. Dan Lordnya yang masih berjalan dengan cukup bebas di arah top lane, masih belum ada yang mendefense dari Alter Ego Esports. Oke, minimal di arah top lane sana Lordnya berhasil mendapatkan tugas dengan baik. Itu turret dari tim Alter Ego semua hilang. 6 turret diunggulkan oleh tim Rebel Zion menuju ke base turret yang lebih ke Alter Ego. Untungnya masih ada pasif, untungnya mereka masih bisa bertahan, tapi dari tengah para pemain dari tim Alter Ego mereka tidak mau tinggal diam. Virus bakal coba diambil, tapi dengan Katie Gwen kembali lagi. Dijemput di depan gang. Tapi dia dari kematiannya. Ada sesuatu yang aku notice, yaitu adalah pergerakan dari Lemur. Dia tahu, dia dari tadi belum berhasil untuk menculik satu persatu. Dan akhirnya yang dilakukan adalah coba untuk menjalankan wave-nya. Ya, dia potong minion Potong juga. minion. Cuma itu yang bisa dilakukan Iya. sekarang. Karena kalau mau dekat dengan Barat juga, wah ini susah. Soalnya mungkin yang paling possible banget untuk di pick off ya Hais kalau nggak Swallow. Tapi kita Iya. lihat Swallow-nya ditempel banget sama Val. Minimal dia nggak harus nge-pick off Swallow sih. Menurut gue cancel aja reward manipulation-nya. Dan itu sisanya di teman-temannya. Karena untuk masuk ke dalam sana, berat banget untuk seorang Pai dengan adanya Ice Queen One. Ya. Adanya juga dari Dominance Ice Pass. Itu bener-bener bakal terbakar seperti diikat kakinya. Wah. Cuma balik lagi, kalau reward manipulation-nya ditutup, mereka punya chance beberapa detik untuk melakukan teamfight tanpa adanya reward manipulation yang sesungguhnya. Ya, dan ini cukup tenang sebenarnya untuk alur tempo yang dimainkan oleh kedua tim ini. Dan stats player kita Leo Murphy dengan Natalia dia dari season yang ke-9 kemarin. Karena season kemarin kan Natalia juga termasuk salah satu top band. Iya. Selalu melulu di band. Kill participation dia cukup besar di sini. Tapi kalau kita lihat memang untuk yang sekarang, dari ultimate mungkin dari Natalia sendiri, ini kan lumayan dikurangin ya. Tapi dia bisa dapetin 50%-nya dari dapetin creeps yang ada di Iya. dalam jungle. Makanya sekarang Natalia Ya, Jungler juga makanya cukup jungler, populer betul. ya. Bukan tanpa alasan ya. Iya. Oke, kalau melihat dari rotasi yang dilakukan para pemain dari tim Alter Ego, mereka ini tidak terlalu fokus terhadap bot yang di top lane. Oh. Mereka pengen melakukan secure dulu terhadap lane defense ya. Retribution telah dikeluarkan. Pai, masih ada sprint, melakukan gating kali ini. Tapi ternyata informasi telah diberikan 4 player, bakal 5 di arah bottom lane loh. Oke. 5 di arah bottom lane yang tandanya space di arah top lane ini sangat-sangat besar untuk mendapatkan load enan. Cuma problemnya, tersisa beberapa detik saja. Dengan Demon Slayer, Retribution dari seorang Fearless udah akan ada kembali lagi. Yes, dan satu purple buff juga bakal coba untuk diambil aja. Mobility yang cukup kencang dengan ada guiding wind, tapi Udil udah terlihat di area depan sana mencoba untuk menzoning out pergerakan dari seorang Fearless. Lord terbuka dengan cukup amat sangat lebar. Tapi ternyata di arah belakang seorang Swallow dalam ancaman. Ada Leo Murphy di sana, tapi gak bisa untuk menumbangkan seorang Swallow kali ini. Oke, nampak ada sana ada satu buah detona. Welcome to my channel, ternyata tercancel. Terlalu jauh pergerakan dari seorang Udil. Para pemain dari tim Rebellion Zion kali ini nampaknya masih harus dengan sabar mencoba melakukan sebuah gating. Belum ada yang masuk, Leo Murphy masih tahu. Dan bahkan enhancing yang telah dikeluarkan. Reward manipulation kali ini tidak ada. Dan bahkan Polystar dari Pai hanya melakukan cancelan Julian. Down, Sally mereka boykan oleh Retribution dan satu. Lord diamankan Rebellion Zion. Oke. Dan di sini masih mau dipaksa oleh Sirpai. David dari West harus coba dikalkulasi. Dan Fearless down. Fearless berhasil menjadi korban selanjutnya dari Reward manipulation Sirpai. Masih bola pindah Wesker. Hais melakukan nice kali ini, berhasil menumbangkan Nice. Sirpai. Yes, dan satu buah real manipulation ya yang berhasil untuk mengandangi. Tapi di sana ada Leo Murphy. Hais dipanis. Dua member hilang dari Rebellion ditukar dengan wipe out yang didapatkan. Kali
kali ini bersama dengan adanya Lord yang berjalan di arah top lane. Menyapu bersih seperti head and shoulders. Oh, wipe out by head and shoulder bahkan. Celebrate by Kapoy. Kali ini stand by on position. Ini berbahaya. Bisa menjadi one strike push. Tapi Sally Boy retro bisa dikeluarkan. Fokus ke arah base-nya. Masih ada Enhanced Sword dan bahkan minions muncul di saat yang tepat. Gak ada Hais, gak bisa langsung melakukan end dengan begitu cepat. Lord di arah atas langsung nge-charge ke arah satu base turret yang masih berdiri. Dan bakal dihancurkan begitu saja. Tapi ada satu base turret dari bottom lane yang akan menjadi korban juga di tangan seorang Dairen dan juga Fall. Dan akan dijemput aja ke arah belakang. Tapi sepertinya masih belum cukup cepat untuk hancur. Ternyata sempat. Oh my god, ompong lompong pong 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 ngopong wawa. Ya ini Rebellion Zion mereka bermain dengan sangat baik banget sih. Cuman memang alter ego threat mereka adalah mereka harus bisa menumbangkan dulu ya. Si Hais tadi dan untungnya berhasil. Berhasil, cuman memang mahal ya harganya juga. Karena kalau tadi dia gak ditumbangkan, base-nya bisa di-end tadi. Dengan adanya Beatrix. Dan kalau kita lihat dari instant replay by Samsung Galaxy A series, ini dia pembukaan yang kalau kita lihat di belakang sana, Udil sedang dikejar-kejar oleh Dairen. Jadi ada salah satu faktor yang memisahkan juga. Dan masih ada real world manipulation yang memasukkan dua hero sekaligus ke dalam sana. Dan mereka udah gak ada akses lagi untuk bisa kabur. Karena dari kondisi Alter Ego eSports sekarang, mereka gak ada Matilda. Kalau menurut gue pribadi, ini harusnya dari seorang Sally Boy, dia udah mulai ke arah belakang. Kalau misalnya dia tidak bisa membuat Leo Murphy yang harus menutup Swallow, ya dia. Iya. Mungkin, karena apa? Dengan damage burst dia miliki, ya mungkin tidak sebersih itu. Cuma setidaknya bisa membuat pemain dari tim Rebellion Zion itu kehilangan power dari team fight. Betul. Kalau bisa kita bilang, dari tim Alter Ego, mereka butuh banget Nino untuk mendapat seorang Fearless. Tapi lihat sejauh apa Nino di belakang sana. Ya, tapi Nino maju ke depan sedikit. Ya, intinya adalah real world manipulation dibuka, bakal ada lagi yang bisa menghentikan Swallow sekarang. Karena kalau kita lihat biasanya kan di dalam sana, mereka punya akses buat bisa keluar. Setidaknya lah, ada hero yang bisa melakukan backupan, Rafaela, Matilda. Tapi sekarang mereka nggak punya sama sekali. Sama sekali ya. Dan dari tadi juga inisiasi dari Murphy belum berhasil ya. Tapi di arah top lane, Pai yang masih mencoba untuk membersihkan terlebih dahulu wave minion yang berjalan. 15 detik menuju Lord yang kedua. Sedangkan Hans lihat, dia cek boostnya Ketiga. Ketiga. Dia ngecek boostnya pakai Wesker. Siapa tahu ada orang di sana. Itu salah satu awareness yang bagus menurutku. Dan lihat apa yang dilakukan Dairen. Dia terlihat ada posisi seorang Leo Murphy dari top lane dan dia bakal ngadu. Dia bakal one by one situation. Dia bakal kejar habis-habisan. Dan posisi sebaliknya, di kanan, Rebellion Zion lagi sedang memaksa team fight, mau mengadu retribution. Wah, serem sih kalau ngadu ya. Karena 50-50 pasti jatuhnya. Nanti lihat, terambil. Itu now welcome to my channel. Di arah belakang, Swallow jadi pilihan, real world manipulation. Tapi lihat Swallow-nya di zoning oleh Serpai. Serpai kali ini versus everybody. Melakukan zoning knock. Wesker dikeluarkan, tapi Lord-nya tidak didapatkan. Oh my god, bahkan mereka kehilangan seorang Leo Murphy. Distraction yang dilakukan Dairen sangat berhasil. Flicker kali ini membuat dia berhasil selamat kerugian di tangan Alter Ego eSports. Dua member hilang dari Alter Ego eSports dan Lord yang ketiga juga terlepas dengan cukup bebas kali ini tanpa adanya kontes sama sekali. Mengingat gak ada Pai, gak ada Leo Murphy yang bisa menzoning out ke arah Lord Pit-nya. Membuat dari Rebellion Zion kali ini mendapatkan Lord secara free. Gua kira tadi mereka korbanin seorang Pai untuk dapetin Lord. Tapi ternyata mereka cover ke arah, mereka cover. Iya, maju ya. Cover ke arah Leo Murphy. Oh iya, yang tumbang karena dikejar sama Dairen juga. Iya tadi. betul, mundur ya. Yes, dia harus mundur juga. Tapi ya itu dia tadi. Fight yang berhasil untuk Rebellion Zion karena Swallow bisa ngelepasin real world manipulation dari dalam rumput. Dia susah buat bisa ditarget tadi. Dan gak ada target sama sekali untuk Alter Ego. Oke, kali ini akan menjadi sebuah hal yang berbahaya dari Alter Ego. Mereka berada di posisi yang sangat tidak baik. Fearless terlalu tepat depan sana. Yang para pemain dari tim Alter Ego. Bahkan Fearless yang ngebuka. Shine telah dikeluarkan bersama Side. Sally Boy mereka Boy. Sama swordnya Nino. Tiba-tiba dapetin satu kapita. Di sini Fearless dan base-nya membuat Rebellion Zion mengamankan game yang pertama.